Jadi seorang komik itu wajib untuk melakukan open mic. Itu berapapun open mic, mau open mic di jalan, di Monas, terserah di mana aja, yang penting open mic. Dan ini adalah acara open mic perdana untuk Stand Up Indo Padang. Terima kasih untuk yang paling penting untuk seorang komik yang pertama adalah mereka harus dimanapun dia open mic, mereka harus bawa dokumentasi. Kayak gitu, misalnya di shoot kayak ini, itu misalnya untuk mengevaluasi diri kita gitu kan, untuk mengevaluasi diri kita, nanti kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan. Selain itu 5 tahun ke depan kita masih bisa melihat dokumentasi kita, ya kan? Betul nggak? Betul. Ya. Tapi yang dilihat di dalam udah nggak ada, udah mati. Tapi kita nggak tahu yang mati duluan siapa, yang di shoot apa yang shoot. Oke. Secara umum stand up comedy itu apa sih menurut gua? Stand up comedy itu menurut saya itu adalah is the real comedy. Dimana stand up comedy ini nantinya akan menggantikan komedi-komedi konyol yang keprok-keprokan styrofoam, kayak gitu. Misalnya stand up komedi real misalnya kan, ini ada speaker nih misalnya. Ini gua duduk ceplak, ini gua duduk nggak apa-apa. Tapi kalau komedi konyol ini gua duduk hancur karena styrofoam kan, gitu. Gue nyampe di Padang kemarin, bingung sebenarnya gue nyampe di Padang ya. Padang itu sebenarnya kota yang unik, soalnya apa-apa yang di Jakarta tuh Padang semua, Padang. Sampai gue di Padang, gue nyari masakan Padang nggak ada, warung Padang nggak ada. Adanya? Oke, adanya? Rumah makan biasa. Di Jakarta kan ada masakan Padang, rumah makan Padang. Gue nyari di sini rumah makan Padang kok nggak ada gitu. Adanya rumah makan biasa. Gue nyampe di sana di Bukit Tinggi ada yang namanya roti rasa rendang gitu. Padang itu identitasnya. Ini kopinya yang rendang lagi rasanya nih. Dan yang paling gue bingung, gue kan di mana-mana bawa kata istilahnya bawa TTS kan. Gue bawa TTS dari Jakarta. Itu nyampe di Padang gue bingung isinya. Jadi di situ ada binatang pemakan ikan yang suka nyolong ikan, 6 huruf mendatar. Ikan kucing kan, 6 huruf. Nyampe di Padang gue nggak bisa ngisi karena ketambah 1 huruf, kucing. Oke. Orangnya juga apresiatif, cakep-cakep lagi ya kan. Sebelumnya gue mau ngasih tahu. Di sini ada yang sering nonton boyband kalau pagi? Ada fans ini? Siapa? Gue kalau ngeliat Ceribel ngomong nih nggak ada Ceribel ini kan fansnya kan. Gue kalau ngeliat Ceribel itu dia kan nyanyi lagu Dilema ya kan, lagunya Really Want You na na na. Awalnya kayak gini. Awalnya kan dia ngumpul kepalanya kayak gini ya, itu gua kalau ngeliat dia gua inget yang mainan di atas dashboard mobil tuh, atas dashboard mobil yang ini tuh gue doain banget tuh. Aduh, emang aneh-aneh Indonesia sebenarnya. Lagu-lagu Indonesia aja udah pada aneh-aneh menurut gua. Ada orang bingung nyari alamat, dia bukannya nanya malah nyanyi. Kemana? Orang di mana kalau bingungnya nanya. Ini bingung nanya jadi artis malah. Aneh-aneh Indonesia menurut gua. Terus ada lagi orang yang hamil 3 bulan, bukannya nanya, bukannya sengsara malah nyanyi. Hamil duluan, sudah 3 bulan. Kayaknya ampun gua bilang parah. Indonesia itu yang aneh-aneh. Orang Indonesia aja aneh-aneh menurut gua. Yang Indonesia ya. Yang Indonesia aneh-aneh. Masih kan nggak kemarin aduh lupa lagi gua. Lagi, seorang komik itu harus punya catatan, nggak usah iPad juga, harus punya catatan, soalnya nggak maksud gue, seorang komik harus bawa yang namanya memo kecil, karena itu merupakan karena ide-ide itu muncul dari voice in the head, bukan dari ilustrasi. Misalnya, gue mau ke Payakumbuh nyari inspirasi, nggak bakalan dapet. Itu muncul secara spontan, jadi usahakan bawa yang namanya catatan. Jadi kalau ada apa-apa langsung dicatat, jadi nggak lupa gitu kan. Apalagi materi gue nih. Ya, orang Indonesia itu aneh-aneh menurut gue. Tahu kemarin kasus batik, penyerangan batik sama Malaysia? Ya. Itu orang Indonesia yang ngomong, ganyang Malaysia, lu mau ganyang pakai apa? Bambu runcing. Malaysia udah canggih sekarang, udah nggak kayak dulu. Malaysia kan tuh tadi bambu runcing lu berubah jadi tusuk gigi.
Aneh-aneh aja Indonesia sekarang gitu. Aneh Indonesia. Tapi untung. Sebagai orang Malaysia ya. Dari gila nggak ini lagi lagi. Tapi seenggaknya kita harus bersyukur teman-teman. Kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan kita segala sesuatunya itu patut disyukuri, iya kan? Dari anggota tubuh kita aja sempurna, iya kan? Misalnya hidung aja nih, hidung, kita harus bersyukur hidung kita. Yang hidungnya pesek, lu nggak usah. Aduh, enggak. Sorry. Misalnya nih, hidung gua pesek. Aduh, gua nggak pede jalan nih, hidung gua pesek. Lu harus bersyukur untungnya. Jangan nggak boleh nggak pede, lu harus pede, lu harus bersyukur. Yang lu harus syukurin hidup lu bentuknya nggak kebalik. Coba lu kalau ngebayangin bagi dulu di atas, kalau hujan susah. itu. Jadi gue bilang Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu maha adil karena dia memberi kita sesuatu itu sebelum kejadian itu ada tandanya. Tanpa kita sadari, sesuatu yang terjadi itu ada tandanya, betul? Kalau nggak percaya, ini yang makan sorry. Kalau yang nggak percaya, orang yang mau buang air, orang nggak langsung berak kan? Nggak langsung. Pasti sakit perut dulu. Kadang-kadang di bawah ada bunyi, kadang-kadang ada bau dikit. Ya itu tanda-tandanya. Andai kata nggak ada tanda-tandanya, lu malu-maluin banget. Misalnya lo lagi di pengantin nih, ya selamat. Oke, lu ke belakang dulu ya. Atau kalau enggak lagi open mic kayak gini, misalnya ada komik berikutnya open mic ini nggak ada tandanya. Oke, menurut gua boyband itu adalah benar. Oke. Iya. Nama saya Aidil, terima kasih. Saya ke belakang dulu. Terus ini, gua mau ngasih satu lagi. Tanda-tanda orang yang bakal mau meninggal. Ya. Ada orang Makassar di sini? Orang Makassar ada? Tahu yang namanya lontar Bugis Makassar? Tahu. Oke, di dalam lontar Bugis Makassar disebutkan ada 3 cara menandai orang yang akan mau meninggal. Ini dalam lontar. Yang pertama, kulit digosok, plak, ya kan? Kalau masih bunyi, berarti masih belum. Coba diperiksa. Kalau udah nggak bunyi, silakan pulang sekarang. Yang kedua, tanda-tandanya, periksa keringat air mata. Kalau keringat kita masih tawar, alhamdulillah. Tapi kalau keringat kita udah terasa asin atau manis, sebelumnya silakan minta bil sama pelayan. Anda pulang sekarang di surah wasiat ya. Tanda-tanda yang ketiga nih yang paling umum. Ini lidah dinaikkan ke langit-langit kayak gini. Oke. Kalau masih geli, alhamdulillah. Tapi kalau udah nggak geli, minta bil sama pelayan. Anda balik sekarang. Saya yakin dan percaya ini diam-diam udah pada nyoba pasti nih. Nggak geli pulang. Ada yang geli. Itulah. Menurut gua banyak gitu hal-hal yang aneh di Indonesia yang menurut gua aneh. Anak-anaknya juga udah pada aneh, udah pada labil. Itu gara-gara OPJ, acara OPJ di Trans 7 tuh. Parah gua bilang. Kenapa gua bilang gitu? Karena itu dengan secara langsung dia merusak citra orang Padang menurut gua. Orang Padang tuh dulunya biasa nembak kalau mau ngegombal cewek kan pakai pantun ya kan. Misalnya bla bla ada artinya ya kan, pakai simbol. Sekarang gara-gara ada opera panjang diganti. Bapak kamu pelukis ya? Kok tahu? Iya, kau telah melukis hatiku. Kalau ada kayak gitu, gua kasih tahu, lu bilang aja, bapak kamu tukang sate ya? Kok tahu? Iya, lu bau kambing. Banyak hal aneh. Gue pernah kayak gitu tuh. Waktu itu gue nongkrong di Sevel Jakarta. Ada yang kebetulan waktu itu gue mau beli lakban gitu. Gue bukan anak gaul, bukan. Ini pun kebetulan pakai celana kayak gini. Hah? Enggak, waktu itu ada syuting, jadi lakban habis kebetulan beli di situ kan. Nah,
Nah, itu ada anak SMA, dia cuma beli hot coklat doang, nongkrongnya 3 hari 3 malam di Sevel. Rugi kafenya bener. Dia nyamperin gue bener. Inilah stand up comedy itu kan real ya, harus kayak gini, jangan bohongan. Oke, jadi dia nyamperin gue kan, gue lagi bayar ini sama kasir, terus dia nyamperin gue, ceweknya gitu kan. Mas, bapak kamu bilang, apa lu nanya-nanya bapak gue, emang ada urusan apa lu sama bapak gue? Bapak kamu seorang penyair ya? Emang lu mau pacaran bapak gue sama mama gue? Aneh gue bilang gitu. Padahal masih macet gak? Alhamdulillah gak kayak di Jakarta. Jakarta macetnya bukan main kan. Kemarin gue pulang kampung kan ke Makassar. Ada orang secara ini kecelakaan men. Innalillah, gue lihat meninggal. Gue aduh ini banget. Gue prihatin ngeliat dia meninggal di jalanan kegeletak. Ada orang yang nolongin semuanya. Tiba-tiba gue di Jakarta ada orang meninggal, dibilang kecelakaan langsung meninggal. Orang-orang yang tukang baja nanya, weh lu jangan meninggal dulu, macet dulu. Iya bang, lu jangan meninggal dulu, macet. Oke, kalau saya ini